Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep yang sangat penting dalam setiap langkah kehidupan, yaitu kemakmuran atau kebaikan dunia. Mana yang dipilih? Dalam kehidupan ini, manusia sering dihadapkan pada pilihan antara mengejar kekayaan materi atau mengutamakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif Islam, pemahaman mengenai prioritas ini sangat penting agar umat bisa menjalani kehidupan yang seimbang dan sesuai dengan ajaran agama. Mengutamakan harta dibandingkan kebaikan beserta contohnya, akan kita bahas berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tetaplah bersama kami, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif Islam lainnya. Sahabat beriman, pada kenyataan, kekayaan materi dan kesuksesan duniawi memiliki daya tarik yang kuat bagi banyak orang. Kemewahan, keamanan finansial, dan status sosial yang tinggi seringkali menjadi impian banyak individu. Kehidupan yang nyaman dan terpandang di masyarakat mendorong manusia untuk bekerja keras demi mencapai kemakmuran. Namun, Islam mengajarkan bahwa kekayaan dan kesuksesan duniawi hanyalah sementara dan bukanlah tujuan akhir dari kehidupan. Mengejar kekayaan seringkali mengarahkan manusia pada keserakahan dan keegoisan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Takatsur, ayat 1 dan 2. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mengejar harta benda bisa membuat kita lalai dari tujuan hidup yang sebenarnya. Keserakahan membuat seseorang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain, mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang. Fokus pada kekayaan duniawi juga seringkali menyebabkan hilangnya perhatian terhadap aspek spiritual dan hubungan dengan Allah. Salah satu contoh dalam Islam adalah Qarun, seorang yang sangat kaya pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Qarun dikenal karena kekayaannya yang melimpah, namun ia sombong dan tidak bersyukur kepada Allah. Dalam surah Al-Qasas, ayat 76, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah memberikan kepadanya perbendaharaan harta benda yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Hadis juga mengingatkan kita tentang bahaya mengejar kekayaan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Dari hadis Muslim, ketika kita dihadapkan pada situasi sulit dan merasa segalanya di luar kendali, kita harus ingat bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Allah. Ketika tampaknya tidak ada jalan keluar, itulah saatnya Allah memberi pertolongan yang lebih besar, melebihi apa yang kita duga. Dalam surat At-Talaq, ayat 3 disebutkan, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya. Allah menciptakan dunia ini dengan segala ketentuannya. Dalam surat At-Talaq, ayat 3, Allah menegaskan bahwa Dia telah menetapkan segala sesuatu dengan ukurannya yang pasti sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah telah menetapkan ukuran untuk segala sesuatu. Orang beriman yang mempelajari Al-Quran memahami bahwa Allah menurunkan manusia di bumi penuh dengan cobaan untuk menguji imannya, seperti dalam firman-Nya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu dengan sia-sia dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Surat Al-Mu'minun, ayat 115 dan 116. Sahabat beriman, marilah kita renungkan pentingnya kebaikan di sisi Allah, dimulai dengan ketika mendengar kemudian taat terhadap seruan Allah, dengan upaya memperoleh keridhaannya, serta bagaimana kebaikan tersebut melebihi segala bentuk kemakmuran duniawi. Allah telah menurunkan para nabi sebagai contoh teladan bagi manusia. Nabi Musa alaihi salam memahami ini ketika terjebak di antara Laut Merah dari pasukan Fir'aun. Maryam juga memahami ini saat kembali ke bangsanya dengan membawa bayi Nabi Isa alaihi salam, begitu pula Nabi Ibrahim alaihi salam saat mengorbankan harta dan anaknya Ismail. Dengan memahaminya maka jelaslah bahwa perjalanan para nabi yang membawa petunjuk dan ajaran yang menuntun kita untuk hidup dalam kebaikan di sisi Allah lebih utama dari semua yang ada di bumi.
Maka insya Allah umat akan bertambah imannya dan yakin untuk lebih memilih kebaikan di sisi Allah daripada kemakmuran dunia. Sebaliknya apabila Allah melebihkan kita dengan harta, maka kita harus menyadari harta berlebih sebagai amanah dan kesempatan dalam beramal soleh dalam membantu umat lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, ayat 71, "Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki." Dalam ayat ini, Allah berfirman tentang kehidupan dunia yang sementara. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Surat Al-Hadid, ayat 20. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pentingnya menggunakan harta untuk kebaikan. Hadis dari Ahmad, Tabrani, dan Daruqutni. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Sahabat beriman, dalam kehidupan ini, kita sering dihadapkan pada berbagai situasi dan kejadian yang terkadang sulit dipahami. Namun, sebagai umat yang beriman, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi telah tertulis dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini memberikan kita kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, ayat 22, "Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Maka, ketika kita berupaya dan gagal, kita harus menyadari bahwa Allah yang memegang kendali, bukan kita. Apapun yang kita hadapi, sebenarnya itu adalah perjalanan sebuah rencananya. Dalam surat Al-Baqarah, ayat 216 disebutkan, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Mencapai tujuan yang diamanahkan bagi setiap individu adalah hikmah dari ujian yang diberikan Allah kepada kita. Terkadang kita tidak langsung memahami rencananya, tetapi di balik setiap musibah terdapat pelajaran berharga dan kebijaksanaan yang dapat kita ambil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya Allah mencintai seorang hamba, Dia akan mengujinya. Barang siapa yang ridho, maka baginya kebaikan, dan barang siapa yang murka, maka baginya kejelekan." Hadis dari At-Tirmidzi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani kehidupan keseharian yang sederhana dan beliau mencontohkan pengorbanan waktu dan upayanya untuk kepentingan perintah Allah. Dalam setiap langkahnya, beliau menegaskan bahwa kehidupan duniawi ini hanyalah sementara, dan yang abadi adalah karunia surga yang diberikan Allah bagi umat yang takwa. Hikmah dari ujian juga terletak pada kemampuan kita untuk bersabar dan tetap tawakal kepada Allah dalam menghadapi segala tantangan hidup. Tidak jarang, apa yang kita anggap sebagai ujian dan kesulitan, pada akhirnya membawa keberkahan dan rahmat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang lain melawan kebaikan dan kebenaran, pada akhirnya mereka akan gagal meskipun sering kita tidak dapat memahaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya membiarkan mereka berlaku zalim sesaat sebelum menghancurkan rencana mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah, ayat 20. "Sesungguhnya, orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tauladan bagi umat muslim. Beliau menyampaikan bahwa kebaikan di sisi Allah lebih utama daripada kemakmuran duniawi yang sementara. Kehidupan keseharian beliau yang sederhana walaupun memiliki kesempatan untuk hidup dalam kemewahan, telah menunjukkan bahwa prioritas utama kehidupan di bumi haruslah selalu dalam mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengingatkan kita bahwa orang yang mengejar kemakmuran cenderung melupakan dan membangkang perintah Allah. Dalam surat Al-Maidah, ayat 59, disebutkan, "Dan sebagian besar dari mereka tidak mengikuti petunjuk yang benar, tetapi sebenarnya, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik." Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan bahwa memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebaikannya adalah jalan yang benar. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi. Hadis dari Muslim. Sahabat beriman, dalam setiap langkah kehidupan, kita sering dihadapkan pada pilihan antara kemakmuran dunia atau kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memilih kebaikan yang mendapat keridhaan Allah,
karena hanya dengan itu kita akan mendapat keberkahan dan keselamatan di yaumil akhir. Ingatlah, orang-orang yang beriman dan bertakwa terhadap hukum dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan rahmat dan karunia-Nya di dunia dan akhirat. Marilah kita terus berupaya melakukan kebaikan dan bersabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Semoga hikmah ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa berusaha melakukan kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video ini, dan nantikan video menarik lainnya tentang syiar Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.